Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aliyafil Ikram, kelas 10 Agama, absen 23, akan menjelaskan materi tentang perbandingan trigonometri, sudut berbagai kuadran, dan sudut berelasi. Langsung saja ke materi. Berikut adalah gambar koordinat Kartesius yang di dalamnya ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 1. Kuadran 1 adalah sudut dengan besar 0 derajat hingga 90 derajat dan disebut dengan sudut lancip. Untuk nilai sinus, kosinus maupun tangen, semua besar sudut bernilai positif. Kuadran 2. Kuadran 2 adalah sudut dengan besar 90 derajat hingga 180 derajat atau disebut dengan sudut tumpul. Nilai sinus berlaku positif, sedangkan nilai kosinus dan tangen bernilai negatif. Kuadran 3. Kuadran 3 adalah sudut dengan besar 180 derajat hingga 270 derajat. Pada kuadran ini, nilai tangen bernilai positif, sedangkan nilai sinus dan kosinus bernilai negatif. Dan yang terakhir adalah kuadran 4, sudut dengan besar 270 derajat hingga 360 derajat. Pada kuadran ini, nilai kosinus bernilai positif dan nilai sinus dan tangen bernilai negatif. Pada sudut-sudut kuadran 1 ini dihasilkan dari alfa lancip, maka 90 derajat kurangi alfa menghasilkan sudut-sudut kuadran 1. Di dalam teori trigonometri, relasi sudut-sudut berelasi ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Sinus 90 derajat dikurangi alfa sama dengan kosinus alfa. Kosinus 90 derajat kurangi alfa sama dengan sinus alfa. Tangen 90 derajat kurangi alfa sama dengan kotan alfa. Untuk sudut-sudut berelasi kuadran 2 trigonometri dihasilkan oleh alfa tumpul, maka 90 derajat ditambah alfa dan 180 derajat dikurangi alfa. Relasi sudut-sudut ini dapat dinyatakan dengan sebagai berikut. Sinus 90 derajat ditambah alfa sama dengan kosinus alfa. Kosinus 90 derajat ditambah alfa sama dengan negatif sinus alfa. Tangen 90 derajat ditambah alfa sama dengan minus kotangen alfa. Selanjutnya, sinus 180 derajat dikurangi alfa sama dengan sinus alfa. Kosinus 180 derajat dikurangi alfa sama dengan negatif kosinus alfa, dan tangen 180 derajat min alfa sama dengan negatif tangen alfa. Lanjut, untuk sudut berelasi kuadran 3 dihasilkan oleh alfa lancip, maka 180 derajat ditambah alfa dan 270 derajat negatif alfa. Di dalam trigonometri, relasi sudut-sudut ini dinyatakan sebagai berikut. Sinus 180 derajat ditambah alfa sama dengan negatif sinus alfa. Kosinus 180 derajat ditambah alfa sama dengan negatif kosinus alfa. Tangen 180 derajat ditambah alfa sama dengan tangen alfa. Dan selanjutnya, sinus 270 derajat negatif alfa sama dengan negatif kosinus alfa. Kosinus 270 derajat negatif alfa sama dengan negatif sinus alfa. Tangen 270 derajat negatif alfa sama dengan kotangen alfa. Dan yang terakhir, untuk sudut-sudut berelasi kuadran 4 dihasilkan oleh alfa lancip, maka 270 derajat ditambah alfa dan 360 derajat negatif alfa. Di dalam trigonometri, relasi sudut-sudut dinyatakan sebagai berikut. Sinus 270 derajat ditambah alfa sama dengan negatif sinus alfa. Kosinus 270 derajat ditambah alfa sama dengan kosinus alfa. Tangen 270 derajat ditambah alfa sama dengan negatif tangen alfa.
Dan selanjutnya sinus 360 derajat negatif alfa sama dengan negatif sinus alfa. Kosinus 360 derajat negatif alfa sama dengan kosinus alfa. Tangen 360 derajat negatif alfa sama dengan negatif kotangen alfa. Ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu sudut relasi yang dipakai dan tanda untuk tiap kuadran. Untuk relasi 90 derajat tambah atau kurang alfa atau 270 derajat tambah atau kurang alfa, maka sinus menjadi kosinus, kosinus menjadi sinus, dan tangen menjadi kotangen. Sedangkan untuk relasi 180 derajat kurang atau tambah alfa atau 360 derajat kurang tambah alfa, maka sinus sama dengan sinus, kosinus sama dengan kosinus, dan tangen sama dengan tangen. Untuk contoh soal, tentukan nilai perbandingan trigonometri berikut ini. 1. Sinus 210 derajat. Jawab. Karena sinus 210 derajat berada di kuadran 3, maka sinus menjadi negatif karena di kuadran 3 hanya tangen yang bernilai positif. Maka sinus 210 derajat sama dengan sinus 180 plus 30 derajat sama dengan negatif sinus 30 derajat, yang dimana hasilnya adalah negatif 0,5 atau negatif setengah. Untuk soal nomor 2 adalah kosinus 300 derajat. Untuk kosinus 300 derajat sendiri berada di kuadran 4, yang dimana kosinus bernilai positif. Jadi kosinus 300 derajat sama dengan kosinus 360 kurangi 60 derajat sama dengan kosinus 60 derajat, yang dimana hasilnya adalah 0,5 atau setengah. Lanjut ke soal nomor 3, sinus 45 derajat. Seperti yang diketahui bahwa sinus 45 derajat berada di kuadran 1, yang dimana baik nilai sinus, kosinus maupun tangen semuanya bernilai positif. Jadi sinus 45 derajat sama dengan kosinus 90 dikurangi 45 derajat sama dengan kosinus 45 derajat sama dengan 0,71. Kenapa menjadi cos? Karena memang sudah kaidahnya jika pada kuadran 1 sinus berubah menjadi kosinus. Untuk soal 4, tangen 225 derajat. Untuk tangen 225 derajat ini berada di kuadran 3 karena 225 derajat terletak antara 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Maka tangen 225 derajat sama dengan tangen 180 tambah 45 derajat sama dengan tangen 45 derajat sama dengan 1. Kenapa untuk nilai tangen pada kali ini adalah positif? Karena tangen pada kuadran 3 bernilai positif, berbeda halnya dengan sinus atau kosinus pada kuadran 3. Sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.